Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan Dokumen yang disiapkan untuk pekerjaan bebas. Let's go! Check it out! Yang pertama, pengertian SPT WPOP, pekerjaan bebas. SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan laporan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban kepada Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu jenis wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak dengan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas merupakan pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa terikat hubungan kerjasama dengan perusahaan atau pemberi kerja tertentu. Contohnya seperti dokter praktik, pengacara, konsultan, akuntan, maupun trader. Dalam pelaporan SPT tahunan, wajib pajak perlu mempersiapkan berbagai dokumen penting. Nantinya dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai dasar dalam menghitung penghasilan, menentukan pajak terutang, serta memastikan bahwa laporan pajak yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oke, selanjutnya dokumen identitas dan juga administrasi. Nah, dokumen ini merupakan dokumen yang harus disiapkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, dokumen utama yang harus disiapkan oleh wajib pajak adalah NIK KTP. NIK saat ini digunakan untuk melakukan proses login di dalam akun Cortex. Selain itu, wajib pajak harus memiliki akun Cortex yang sudah terdaftar dan juga aktif. Akun ini digunakan untuk mengakses layanan secara online. Nah, selanjutnya wajib pajak harus memiliki email serta nomor HP yang aktif. Nah, ini untuk proses aktivasi akun dan juga menerima informasi dari sistem perpajakan. Nah, apabila wajib pajak sudah melakukan pembayaran secara mandiri, maka bukti pembayaran atau bukti penyetoran pajak juga perlu disisipkan sebagai bukti dari dokumen administrasi. Selanjutnya, yang ketiga ada dokumen penghasilan. Dokumen berikutnya yang perlu disiapkan adalah dokumen yang berkaitan dengan penghasilan wajib pajak. Bagi wajib pajak dengan pekerjaan bebas, biasanya penghasilan berasal dari jasa atau pekerjaan yang dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, wajib pajak perlu menyiapkan catatan atau pembukuan mengenai seluruh penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Selain itu, wajib pajak juga dapat membuat rekapitulasi pendapatan, yaitu ringkasan total penghasilan yang diterima dari berbagai pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Jika terdapat pihak lain yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan tersebut, maka wajib pajak juga perlu menyiapkan bukti potong pajak. Bukti potong ini nantinya akan digunakan dalam proses perhitungan pajak yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Bagian yang keempat adalah biaya, harta, dan utang. Selain dokumen penghasilan, wajib pajak juga perlu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan biaya, harta, dan utang. Dokumen pertama adalah catatan biaya usaha atau biaya operasional yang dikeluarkan selama menjalankan pekerjaan bebas. Biaya ini dapat digunakan untuk menghitung penghasilan neto. Kemudian, wajib pajak juga perlu menyiapkan daftar harta yang dimiliki, seperti tanah, bangunan, kendaraan, tabungan, maupun investasi lainnya. Harta ini harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Selain itu, jika wajib pajak memiliki kewajiban atau pinjaman, maka perlu juga menyiapkan daftar utang. Informasi mengenai harta dan utang ini penting untuk memberikan gambaran kondisi keuangan wajib pajak secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan konsep SPT. Setelah seluruh dokumen yang diperlukan telah dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah membuat konsep SPT. Konsep SPT merupakan tahap awal dalam penyusunan laporan pajak sebelum dilakukan pelaporan secara resmi melalui sistem Cortex. Pada tahap ini, wajib pajak akan mengumpulkan seluruh data yang telah disiapkan, kemudian melakukan perhitungan penghasilan neto, serta menentukan jumlah pajak yang terutang.
Selanjutnya, data tersebut akan diinput ke dalam formulir SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan membuat konsep SPT terlebih dahulu, wajib pajak dapat memastikan bahwa seluruh data yang dilaporkan sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini juga dapat meminimalkan kesalahan dalam proses pelaporan SPT tahunan. Sekian penjelasan dari kelompok 3. See you in the next video. Bye bye.